Selamat datang di Museum Kepolisian Indonesia, sebuah tempat di mana sejarah dari berbagai koleksi yang dipamerkan di Museum Polri Jakarta. Namun sebelumnya membahas lebih jauh mengenai Museum Polri. Kalian tahu Museum Polri itu apa? Polri merupakan singkatan dari kata Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sendiri merupakan salah satu lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat dalam usaha menjaga keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri yang sudah digunakan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga penyidik utama yang mengurus setiap kasus kejahatan, secara umum dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Undang-Undang Polri sudah diatur dalam KUHP Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang sudah menyatakan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangannya. Sejarah bangunan dari Museum Polri itu sendiri, awalnya memang ini bukan bangunan untuk museum, tetapi dulu pernah digunakan oleh NCB Interpol dan juga Komisi Kepolisian Nasional Indonesia. Lalu pada tahun 2009 dialihkan fungsi menjadi museum. Museum Polri ini terletak di Jalan Turnojoyo nomor 3, RT 5, RW 2, Selong, daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lebih mudahnya, museum ini terletak di Komplek Mabes Polri, Jakarta. Museum Polri Jakarta ini diresmikan pada tanggal 29 Juni 2009 oleh Dr. Andes Bambang Hendarso Danuri MM. Kemudian museum ini dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat beliau menjabat sebagai presiden pada 1 Juli 2009. Peresmian itu bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, baik. Museum Polri didirikan pada tanggal 29 Juni 2009 atas inisiasi dari Bapak Kapolri ke-19 yaitu Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Kemudian pada tahun 2021 semasa pandemi COVID-19, Museum Polri berinovasi dengan mengadakan revitalisasi, di mana revitalisasi tersebut menghasilkan perubahan diantaranya penataan alur pamer yang lebih sistematis dan juga dikemas lebih menarik dipadukan dengan media teknologi saat ini. Dan tujuan didirikannya Museum Polri diantaranya adalah untuk melestarikan nilai-nilai sejarah Polri kepada generasi penerus atau masyarakat umum agar lebih mencintai Polri. Museum Polri tentunya membuka kunjungan kepada masyarakat umum, baik mulai dari usia TK, SD, SMP, SMA, hingga mungkin mahasiswa yang berkunjung ke Museum Polri. Kami berikan edukasi bagaimana awal mula terbentuknya Polri sampai perkembangan Polri hingga saat ini. Selain itu, kami juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, website maupun YouTube untuk memberikan informasi mengenai sejarah Polri maupun kisah-kisah heroik dalam Polri ataupun koleksi-koleksi menarik di Polri. Selain itu, kami juga Museum Polri sering mengadakan program-program publik yang dilaksanakan di Museum Polri.
Dalam Museum Polri, kita diperlihatkan sebelum memasuki area museum tentang Tribata dan Catur Prasetya. Tribata sendiri adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri, serta dapat juga berlaku bagi pengembang fungsi kepolisian lainnya. Sedangkan Catur Prasetya merupakan janji dari kepolisian yang diambil dari amanat Patih Gajah Mada, yang merupakan tekad yang ditujukan kepada pengawal atau bayangkara yang mengawal kerajaan Majapahit menuju kemenangan. Museum Polri merupakan museum yang memperlihatkan perjalanan panjang kepolisian negara Republik Indonesia pada saat pasca reformasi dan juga sebagai kekuatan perang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Reformasi yang terjadi pada tahun akhir 1990 membawa angin perubahan yang signifikan bagi seluruh aspek kehidupan di Indonesia, termasuk kepolisian Republik Indonesia. Transformasi besar-besaran dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan besar dimulai dengan memisahkan Polri dari TNI pada tahun 1999. Langkah ini menandai era baru di mana kepolisian berfokus pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang lebih humanis, sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Polri segera melakukan perubahan struktural dan kebijakan mendasar untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja. Implementasi prinsip-prinsip good governance menjadi prioritas dengan tujuan utama membangun kepercayaan publik yang sempat terguncang. Polri meningkatkan standar profesionalisme dengan mengadopsi berbagai program pelatihan berstandar internasional. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi modern memperkuat kemampuan polisi dalam menangani berbagai tantangan, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan cyber. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Polri membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran. Penggunaan platform digital untuk layanan pengaduan dan forum-forum publik memastikan bahwa setiap suara didengar dan direspon dengan cepat dan tepat. Dalam era pasca reformasi ini, Kepolisian Republik Indonesia terus bertransformasi menuju institusi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan semangat melayani dan melindungi, Polri siap menghadapi tantangan masa depan demi keamanan dan kesejahteraan bangsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri di masa reformasi, Polri sudah menuju menjadi institusi yang modern, profesional, dan terpercaya. Hal itu dibuktikan ketika Polri berpisah atau melakukan pemisahan dengan ABRI atau TNI. Polri menuju ke arah mandiri, di mana Polri mulai melaksanakan kegiatan dan tugas dan fungsi kepolisian secara profesional, modern, dan terpercaya. Hal tersebut bisa dilihat dari tugas dan fungsi kepolisian yang semakin meningkat dan semakin personil atau sumber daya manusia yang ada di Polri semakin berkualifikasi secara khusus, dan mereka melakukan semua pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Polri saat ini sudah dilihat bagaimana ketika Polri sudah mengedepankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana Polri selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang bertujuan untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat yang saat ini sudah sangat-sangat diperlukan. Polri berkembang menjadi sebuah institusi yang bergerak secara maju, secara profesional, modern, dan terpercaya. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana Polri selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan selalu bertujuan untuk bagaimana menciptakan keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Museum yang memiliki 3 lantai ini memiliki kisah dan koleksi yang menarik dari setiap lantainya. Pada lantai 1 dilihat adalah ruang koleksi dan peristiwa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian senantiasa membutuhkan perangkat-perangkat kerja, khususnya dalam ranah penegakan hukum. Beranjak ke era kolonial dan masa kemerdekaan, kita menemukan senjata api klasik yang pernah digunakan oleh kepolisian, revolver, dan senapan tua ini menjadi saksi bisu perjuangan dan pengorbanan para petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masa-masa penuh gejolak. Kemudian yang gak kalah menarik adalah kalian bisa melihat koleksi dari motor patroli polisi, motor Harley Davidson WLE. Motor ini digunakan untuk patroli keamanan dalam kota pada tahun 1943. Selain itu, kalian juga bisa melihat sepeda patroli yang digunakan sejak tahun 1960 hingga 1975. Sepeda ini digunakan oleh polisi wilayah Parahyangar untuk patroli dalam kota. Tentunya di Museum Polri memiliki sangat beragam jenis-jenis koleksi, diantaranya ada senjata, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang pernah digunakan oleh anggota Polri, ataupun alat-alat komunikasi seperti yang ada di belakang saya. Nah, selain itu juga ada koleksi-koleksi seragam, baik seragam polisi zaman dulu maupun yang saat ini. Nah, yang paling menarik di Museum Polri, koleksi seperti koleksi sepeda itu kami kolaborasikan dengan media interaktif berbentuk digital sehingga pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana sensasi menggunakan sepeda patroli pada tahun 1960-an. Selain itu, Museum Polri juga menyediakan fasilitas untuk berfoto booth sehingga para pengunjung dapat mengabadikan momen di Museum Polri dan mereka dapat men-share serta itu juga bahan promosi untuk Museum Polri sendiri. Sebagian besar koleksi yang ada di Museum Polri kami dapatkan dengan menggali di satuan kerja ataupun di satuan kewilayahan yang ada di daerah-daerah. Kemudian ada juga koleksi seperti seragam yang pernah digunakan oleh sesepuh Polri atau tokoh Polri pada masa itu dan dihibahkan oleh keluarganya sehingga untuk bisa ditampilkan dan juga disimpan di Museum Polri. Selanjutnya kalian dapat melihat koleksi-koleksi yang jauh lebih keren, yang pasti membuat kalian penasaran. Seperti misalnya terdapat kamera tersamar yang ada di dalam koper. Koper ini digunakan oleh Badan Reserse Kriminal dalam proses investigasi. Samsonite HD Transceiver Kit atau alat komunikasi yang digunakan oleh kepolisian dalam proses investigasi. Kamera Zeiss Icon 120 mm. Dan yang paling menarik adalah ada kamera Polaroid Supercolor 1000 yang biasa digunakan oleh Polri untuk olah tempat kejadian perkara atau TKP. Museum Kepolisian Indonesia juga menunjukkan bagaimana teknologi modern telah mengubah wajah kepolisian. Sistem pengawasan canggih, perangkat forensik, hingga inovasi terbaru dalam penegakan hukum dapat kita temukan di sini. Semua ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuannya dalam melindungi masyarakat. Galeri ini juga menghormati para pahlawan kepolisian yang telah gugur dalam tugas. Di sini kita dapat melihat penghargaan dan mengenang jasa-jasa mereka yang telah berkorban demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di lantai 2 ini terdapat beberapa ruangan yang menjelaskan beberapa koleksi dari perjalanan cerita di balik setiap koleksinya. Ruangan yang pertama adalah ruangan kesatuan yang berisikan mengenai bagian-bagian yang ada di dalam tubuh Polri. Seperti kewajibannya, di ruangan ini juga terdapat berbagai macam model kendaraan patroli laut dan juga udara. Di sini kita dapat melihat penghargaan dan mengenang jasa-jasa mereka yang telah berkorban demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kemudian ruangan ini merupakan ruangan pada saat Polri terlibat dalam operasi SAR dengan personil terlatih dari beberapa unsur satuan kepolisian seperti SAR Sabhara, SAR Brimob, SAR Polairut, dan beberapa satuan lainnya. Pada area ini, memberikan gambaran mengenai peran Polri dalam menangani kontingensi, yaitu keadaan yang diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan, serta dapat menimbulkan gangguan seperti bencana alam dan non-alam seperti terorisme. Polri setiap tahun dan setiap saat selalu menghadapi tantangan yang luar biasa. Bagaimana Polri selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut dilihat bagaimana setiap peristiwa yang dihadapi oleh Polri setiap tahun dan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal itu merupakan tuntutan bagi setiap personil Polri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Bagaimana Polri selalu berusaha untuk profesional, modern, dan terpercaya, dan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maupun memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Hal tersebut merupakan tujuan untuk menjaga keamanan terlibat di lingkungan masyarakat. Museum ini juga menyediakan Kids Corner. Di sini anak-anak dapat mencoba menggunakan seragam polisi dan berfoto serta memainkan permainan detektif yang terpasang di dinding. Pada lantai 3 Museum Polri mendedikasikan ruangan ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya dari terorisme dan gerakan radikal. Melalui koleksi foto, serpihan bom, dan barang bukti kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Koleksi-koleksi tersebut akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya terorisme yang berupaya menebar rasa takut dengan tujuan meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Museum Kepolisian Indonesia tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi-koleksi dan sejarah kepolisian, tetapi juga sebagai wadah untuk edukasi bagi generasi muda. Pengunjung dari berbagai kalangan dapat belajar, mengenang, dan menghargai sejarah kepolisian yang sudah dijalankan. Oh ya, baik. Sebelumnya di sini saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kebetulan pada hari ini, tepatnya di hari Kamis, kami serombongan mengunjungi Museum Polri di Jakarta. Dan alhamdulillah ketika kami memasuki Museum Polri ini banyak sekali manfaat yang kami dapatkan. Kita dapat mengenal dari bagaimana sejarah berdirinya Polri itu sendiri, kemudian bagaimana struktur-struktur yang ada di Polri sendiri, kemudian sejarah-sejarah struktural mulai dari kepemimpinan awal hingga kepemimpinan yang sekarang. Kemudian juga kita mengenal berbagai peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang mana itu dialami oleh Polri sendiri. Mungkin itu. Untuk pesan singkatnya kepada masyarakat, yang mana notabene kita melihat sekarang pandangan masyarakat terhadap kepolisian itu sendiri mungkin agak menakutkan seperti itu. Itu karena apa? Karena memang mereka belum mengenal secara lebih dalam bagaimana sih sebenarnya kepolisian itu, Polri itu sendiri bagaimana. Nah, maka dari itu nanti untuk masyarakat kedepannya jangan mudah menjudge terkait kepolisian, karena walaupun ada anggapan-anggapan yang buruk terkait polisi itu sendiri, tetapi itu hanyalah oknum-oknum sementara. Pada hakikatnya kepolisian adalah orang abdi negara yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjaga keutuhan NKRI ini. Maka untuk kedepannya, untuk elemen seluruh masyarakat, marilah bekerja sama dengan Polri untuk senantiasa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Untuk kesan pertama kali setelah masuk ke sini, sebenarnya masih ngerasa asing karena dari awal nggak belajar tentang kepolisian gitu. Soalnya dari sekolah yang
bisa dibilang jauh dari kata pelajaran kepolisian gitu. Kemudian dari daya tarik di museum ini tuh barang-barang koleksi sih yang ada di sini, kayak kendaraan di sini, terus senjata-senjata juga yang ada di sini. Itu yang menjadi daya tarik di sini. Untuk pengunjung-pengunjung yang lain boleh banget datang ke sini karena di sini benar-benar seru. Kita bisa banyak belajar sejarah dari mulai zaman kerajaan sampai sekarang saat ini. Harapannya untuk Museum Polri dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang ternyaman bagi masyarakat maupun internal Polri untuk melaksanakan wisata, edukasi sekaligus rekreasi, mengetahui lebih dalam lagi tentang Polri, karena Museum Polri ini menjadi salah satu etalase bagi Polri tersendiri untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Silahkan datang dan berkunjung ke Museum Polri karena Museum Polri merupakan salah satu destinasi wisata di Jakarta yang wajib kalian kunjungi. Dan juga selain dapat melihat sejarah mengenai Kepolisian Republik Indonesia, kalian kalau berkunjung ke Museum Polri juga dapat berinteraksi langsung dengan para anggota Polri. Silahkan datang ke Museum Polri karena Museum Polri terbuka untuk umum dan juga Museum Polri gratis.